Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah berdoa tawasulan di makam Sunan Derajat. Dan kali ini kita berada di museum peninggalan dari Syekh Sunan Derajat. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Yuk mari kita bahas, sekaligus ada ibu yang jaga museum juga, jadi kita bisa sekalian tanya-tanya ya. Assalamualaikum Bu. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Riri. Jadi Ibu Riri yang jaga di sini di Museum Sunan Derajat. Iya. Nah, Ibu Riri bisa diceritain nggak peninggalannya dari tahun berapa aja nih? Dari mulai beduk. Ya, Ini yang dulu asli peninggalan beliau. Asli peninggalan beliau. Kita dikasih paku. Sandarnya dikasih paku. Pakunya dari kayu. Pakunya dari kayu. Tujuan beliau supaya kalau zikir jangan sampai ngantuk. Oh. Nah, biasanya kan orang zikir itu kan awalnya ngantuk. Ngantuk, Jadi iya. dikasih paku supaya beliau itu jangan sampai ngantuk. Jangan Jadi, sampai ngantuk. Iya, istirahatnya gitu Bu, bukan tidur tapi Zikir. Selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Nah, ini kalau ini Ibu, kalau masuk makamnya Sunan Derajat kan naik 7 tangga dari bawah. Kan Iya. Itu ada 7 sab, tiap sabnya ini ada maknanya. Ada maknanya. Biasa 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kalau 1 membangun resep tiasing sasumo. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Iya. Terus 2, Ibu bisa bacakan nanti kan? Iya, yang kedua katanya dalam suasana riang harus tetap ingat dan waspada. Tuh, eling lan waspodo ya Bu. Terus juga yang ketiga, Laksitaning Sudoto Tanwito Marang Pringgo Bayaning Lampah. Jadi dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala rintangan. Iya, betul. Terus 4, Yang keempat, harsaning ponco griyo. Kita selalu menekan gelora-gelora nafsu. Terus 5, hening nung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan. Iya. Dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Terus 6, mulya guna ponco waktu. Suatu kebahagiaan lahir dan batin hanya kita bisa capai dengan sholat 5 waktu. Kalau yang 7 itu Ibu dikatakan jiwa utamanya beliau juga bisa, dikatakan ajarannya juga bisa. Iya. Jadi kata-kata ini ada penguraiannya itu panjang sekali. Panjang Tapi kalau disingkat 7 ini weneono teken marang wong kang wido, dilihat tulisannya. marang wong kang luwe ya. Weneono busono marang wong kang wido terus belah. Terus artinya berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakan kehidupannya, ajarilah kesusilaan, berilah perlindungan itu. Itu adalah ajaran-ajaran dari Sunan Derajat dan ini adalah kursi beliau berzikir. Ya, aduh luar biasa. Ada sangku juga takaran ya, tempat beras. Takaran masih tempat ada. Beras, sekarang kan 2,5 kilo dulu beres. Ini gotengan untuk racian jamu. Ini padupan untuk bakar dupa, itu tujuannya ruangannya itu biar wangi. Iya. Ini jaduk lampu untuk penerangan ngaji zaman dulu pakai minyak jarak. Terus ini ukiran dari Pekalongan. Terus itu sirap istilahnya genteng. Untuk rumah kuno bisa, untuk masjid bisa. Ini pipisan untuk nipis jamu. Terus ini pagar pacak suci, pagarnya makam Sunan Derajat. Beliau pertama kali meninggal Ibu atau wafat. Oh iya. Terus ini tempat beduknya karena tempat sudah beduknya. tua jatuh. Jadi dipisah. Biar nggak jatuh, biasanya anak-anak kecil kan naik. Naik, iya. Nanti kejatuhan. Iya. Nah ini ya teman-teman bisa kalian lihat. Jadi itu tempat dudukan beduknya sendiri. Ini dibuatnya tahun berapa Ibu? Beduknya abad 17 Ibu, kalau di Sunan Derajat abad 15-16. Oke. Yaitu umurnya kurang lebih 500 tahun. Sudah 500 tahun. Terus kalau ini kain batiknya Ibu, ada kain batik. Ya,
yang motifnya itu 4 gambar yang terdiri dari singa, kubah, mahkota, burung Garuda. Kalau ditarik ke atas menjadi hablum minallah, hablum minannas. Hubungan manusia kepada sang penciptanya dan hubungan manusia sesama manusia. Jadi ini maknanya A, B, C, D. Iya, jadi ada makna dari batik derajat. Luar biasa ya. Terus ini tombak milik pengikutnya Kanjeng Sunan Derajat, tapi udah turunan yang ketiga. Sudah turunan yang ketiga. Kalau jaduknya itu ada yang bentuknya ada yang panjang, ada yang pendek. Terus itu genta untuk memperingati agama Hindu, kan zaman dulu persaingan antara Hindu, Buddha, Islam. Kalau Sunan Derajat pakai gamelan. Pakai gamelan. Nah, jadi fungsinya gamelan itu katanya untuk Sunan berdakwah dulu ya? Iya, betul. Betul. Jadi dulu kalau para wali itu kalau ngasih dakwah itu selalu semuanya pakai nembang. Pakai nembang. Nembang Jawa, kayak lir-lir, tomboati ada 5, kalau Sunan Derajat itu pangkur. Pangkur itu singkatan perpanjangan dari pangudi isinya Al-Qur'an. Oh iya. Singkatannya gitu. Coba dilihat bentuknya ya. Nah, ini digabung, gamelan singo mengkok. Kenapa kok digabung? Karena singa ini sebagai lambang pengendalian hawa nafsu. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Masya Allah. Tembang-tembangnya ini, Bu. Nah, itu makna tembang-tembangnya kalian bisa baca ya. Di sini di museumnya sudah lengkap, peralatan kentrung segala macam. Itu zaman dulu itu untuk mengumpulkan kentongan penduduk sekitar untuk mengadakan babat makam, terus dilanjut dengan pol Sunan Derajat. Nah, kalau ini Al-Qur'an? Ini kitab Anbiya yang mengisahkan 25 nabi dan rasul. Ini milik sahabat Sunan Derajat. Kalau ini daun lontar yang bertuliskan bahasa Jawa, yang artinya surat Yusuf dalam bentuk tembang mocopat. Oh, pakai daun lontar ya. Nah, kalau beduknya ini sendiri itu berarti tadi udah 500? Enggak, Bu. Kalau beduknya bukan. Itu bukan 500 tahun, itu turunan yang ketiga. Oh, turunan yang ketiga. Kalau Sunan Derajat abad 15-16. Oh. Kayunya itu dari daerah Bali, Lombok, kayu Lombok disingkat. Kayu Lombok. Beduk dari kayu Lombok. Turunan yang ketiga milik Pangeran Wonotirto. Pangeran Wonotirto. Keris, kalau keris itu ada Pak, tapi yang aslinya nggak ada. Udah nggak ada yang asli. Mungkin turunan nggak kuat megang, ilmunya kurang mungkin gitu. Iya. Ada pengikut, bantuan dari Lamongan, terus dari penduduk sekitar sini. Kalau ini adalah seperangkat masjid peninggalannya Mbok Rondo Mantingan, Ratu Kalinyamet dari daerah Jepara. Kenapa kok sampai ke Museum Sunan Derajat? Dulu ceritanya ini Sunan Sendang Dhuwur ini kan makamnya dari sini kurang lebih 5 kilo, daerah Paciran. Beliau itu sahabatnya Sunan Derajat, dulu itu sama-sama menyebarkan agama Islam, tapi beliau ini penyebarannya sampai ke daerah Jepara. Setelah berdakwah, beliau jalan-jalan melihat masjid ini, kok bagus banget. Miliknya siapa? Langsung ditelusur, akhirnya miliknya Mbok Rondo Mantingan. Terus dikasih dengan syarat kalau bisa memindahkan dalam waktu semalam, udah sampai ujar jadi dikasih. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah akhirnya bisa. Akhirnya bisa dipindah. Nah, masjid ini dulu berdirinya ditandai dengan Suryo Sengkolo. Suryo itu matahari, Sengkolo itu waktu. Jadi waktu matahari terbit maka berdirilah masjid ini. Karena di sana tidak ada museum, jadi ditaruh di sini. Karena sini kan dulu sahabatnya beliau juga, Bu. Iya. Itu ceritanya. Iya, terus jadi itu ada pencret, penunjuk waktu sholat, ada. Lengkap sekali ya teman-teman, peninggalan-peninggalan dari leluhur kita, dari Sunan Derajat. Dulu kalau mau sholat itu tengahnya dikasih lidi, nanti dilihat dari bayangan matahari. Kalau bayangannya tegak lurus itu waktunya sholat duhur, kalau miring sholat asar. Kalau selanjutnya Allahu a'lam gimana dulu beliau menjalankan sholat. Iya. Jadi yang diterangkan antara waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari, iya. Jadi museum ini bukanya dari jam berapa, Ibu? Bukanya jam 8 sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 5.
Oh, jam 8 sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 5. Kita sip-sipan. Oh, sip-sipan. Ya, ini tempat bajian beliau kalau mau wudhu, batu berelief. Dulu beliau kalau mau wudhu, kakinya banci ini. Ini mata uang dari Cina. Mata uang dari Cina. Bahannya dari perunggu. Kalau itu bekas pondasinya Langgar Sunan Derajat. Ini jangkar, tempat penambat tali perahu. Ini guci-guci, tempat masa mendekati Kanjeng Sunan Derajat. Kalau keramik ini hibah, dikasih Pak Sumardi orang Cina. Gitu. Disuruh merawat karena ceritanya ini anti basi. Kalau dikasih nasi itu nggak bisa basi antara 2 sampai 3 hari. Untuk piring sama mangkoknya. Untuk piring sama mangkoknya, luar biasa. Nanti ada cerita-cerita saya kurang lengkap, mungkin Ibu nanti bisa baca ini ya. Alhamdulillah. Nah ini ya, ada bukunya. Dalam sejarah dan warisan ajarannya Sunan Derajat, ada dakwahnya juga ya. Makasih banget Ibu ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin berziarah ke makam Sunan Derajat, di sini juga ada museumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Banyak sekali peninggalan dari salah satu wali songo kita, yaitu Sunan Derajat. Jangan lupa selalu tonton tayangan-tayangan YouTube channelnya Furi Harun, aktifkan loncengnya dan share juga di kolom komentar. Selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan kita ke makam Sunan Giri. Ya, see you on the next episode. Ibu, terima kasih ya. نعيش لحظات لا تتكرر رمضان في قلوبنا يستقر يا رمضان شهر النور قلوب نورك مهددة من صومك لن نمل أبدا يا رمضان انت السعادة